Halo Sobat Remaka, Jumpa lagi bersama para Frater SE dalam acara Katekese Digital, beriman dan bersaksi di era digital. Nah, jumpa lagi teman-teman pada pertemuan yang ke-14 ini ya, Frater. 14. Nah, kita sekarang memasuki subtema besar yang ketiga, yaitu bersaksi di era digital. Nah, khususnya kita akan membahas apa, Frater Dedi? Tema kita hari ini ya Fatur ya, kita akan membahas tentang bersaksi di tengah perbedaan. Nah, kalau kemarin kan kita udah zoom Ya. perbedaan laki-laki dan Perempuan. Nah, sekarang bahas apa nih, Frater? Nah, berarti setelah membahas tentang perbedaan laki-laki dan perempuan, sekarang kita membahas tentang perbedaan agama Fatur. Oh, gitu. Ya. Nah, maka sekarang waktu kami berikan kepada Frater Dedi untuk menjelaskan kepada kita semua tentang tema yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Silakan Frater Dedi untuk Siap, memandu Frater. pertemuan pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum Frater memulai katekesi singkat pada hari ini, Frater ingin bertanya. Nah, karena temanya hari ini tentang perbedaan agama, maka Frater ingin bertanya, siapa di antara teman-teman yang saat ini mengenyam pendidikan di sekolah negeri? Lalu juga apakah teman-teman juga mempunyai sahabat dekat dengan tanda kutip non Katolik atau Muslim, Buddha, lalu juga Hindu. Nah, Konghucu juga kalau ada. Nah, itu Kristen. Nah, silahkan mungkin nanti bisa membagikannya kepada kami para Frater. Nah, untuk Frater sendiri, dulu Frater tuh pernah sekolah di SMP atau SMA atau SD negeri nggak sih? Pernah, Gus? Ter. Pernah. Pernah. Nah, gimana itu perasaan atau pengalamannya, Ter? Kalau saya itu dari SD brother. Hah? SD, SMP, saya itu anak negeri. Wah, anak negeri ya. Nah. Oh, oke. Brother dulu di swasta atau negeri nih? Swasta no. Swasta ya. Kalau saya anak negeri, jadi dalam perjumpaan baik di SD maupun di SMP, terutama di SMP ya karena Iya. sudah TK nggak mulai TK-nya TK swasta. Swasta. Karena di SMP udah mulai bisa berpikir secara jernih gitu ya. Jadi mereka itu sangat mendukung saya dan menghormati saya sebagai orang Katolik, meskipun di sana itu yang Katolik seingat saya itu hanya ada 3 orang. Wah, Di angkatan saya itu ada tiga orang, dan yang Kristen Protestan ada 1. Tapi mereka yang beragama lain, yang Muslim, yang juga ada yang Hindu juga, itu sangat menghargai dan kami Menghargai ya. saling mendukung. Bahkan kalau ada kerja kelompok itu kami Ya. saling bekerja sama. Jadi nggak mengelompok yang Islam, Oh, iya. yang Katolik itu semua itu bisa mencampur. Oke, mantap sekali pengalaman Frater Henry Iya. di sini. Makasih Frater. Kalau Frater Putra? Sama sih kurang Sama, lebih, karena saya itu negeri itu SD ya. SD itu negeri ya. Di situ saya tuh Katolik sendiri. Gak sendiri sih karena ada 3 yang Katolik itu. Saya, kakak saya dan adik saya. Oh, satu keluarga gitu ya. Iya, satu keluarga itu Katolik sendiri. Jadi ya di situ kami memang ya mau tidak mau menyesuaikan dengan mereka, bergaul dengan mereka. Nah, tapi kalau pengalaman yang menurut saya bagaimana saya berdialog dengan yang beragama lain itu ya ketika di SMP. Karena walaupun saya SMA di swasta, tetapi banyak juga teman-teman saya yang beragama lain, misalnya Buddha, Hindu, dan Muslim. Nah, bahkan sahabat-sahabat atau kelompok belajar saya itu justru didominasi oleh kelompok-kelompok Muslim atau Buddha seperti itu. Wah, menarik ya teman-teman dari pengalaman Frater Putra dan juga Frater Henrico. Nah, dari dari pertanyaan yang Frater ajukan tadi, secara tidak langsung ini mengangkat sebuah tentang tema toleransi beragama itu sendiri. Dan sejak kecil mungkin kita sudah mendengar bahwa agama itu mengajarkan hal yang baik bagi para pengikutnya ya, Ter ya. Iya. Lalu juga misalnya saja agama Islam itu biasanya ada sholat 5 waktu ya harus diwajibkan bagi para pengikutnya juga. Lalu juga ngaji seperti itu. Kalau orang Katolik juga pergi ke gereja. Nah, seperti itu. Namun, apakah dengan keberagaman ini kita berani untuk mengenal atau mendalami agama lain? Nah, seperti itu teman-teman. Atau malah kita justru hanya diam lalu tidak berani untuk menjalin relasi atau dialog dengan agama lain itu sendiri. Ini juga menjadi tantangan bagi kita sebagai orang muda di zaman milenial saat ini. Nah, Ya, benar sekali. dari peristiwa pengalaman tadi sharing tadi juga kita juga harus belajar dari tokoh Yesus sendiri Oh, Yesus Kristus sendiri. sebagai model atau figur bagi kita para pengikutnya, karena pada zaman Yesus itu berjumpa dengan orang yang beda agama. Contohnya tuh
siapa kalau ada yang tahu di Injil Yohanes? Banyak dong. Ada banyak ya. Siapa brother? Salah satunya Nikodemus, Samaria. orang Samaria. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi hanya salah satu contoh dalam kitab suci Ya, dalam Yohanes. Yohanes, Nikodemus dan Nikodemus dan Samaria. Berarti Yesus tuh udah hidup di tengah perbedaan ya brother ya? Nah, itu tuh yang paling penting memang. Yesus itu sudah hidup dalam tengah perbedaan, lalu juga menerima perbedaan itu sendiri Dan membangun dan dialog. membangun dengan dialog. mereka. Benar sekali, Pater. Ya, betul. Nah, selain menekankan tentang perbedaan tadi, Yesus juga melakukan sebuah pengajaran yang sangat baik terhadap orang lain. Nah, adapun ajaran dan sikap toleransi itu sendiri yang Yesus ajarkan ialah ada 3 Ada 3. Ini sebenarnya ada banyak ya, tapi kita ambil 3 aja. Ya, saya hanya mengambil 3. Nanti teman-teman bisa mencari atau menemukan secara pribadi itu sendiri. Yang pertama tuh ajaran atau perintah untuk mengasihi semua orang seperti diri sendiri. Nah, itu berada ditemukan di Injil Matius bab 22 ayat 39. Nah, itu dikatakan bahwa semua orang adalah sesama yang harus dikasihi dengan standar seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan dalam Yohanes 15 itu ditambahkan kita diminta untuk mengasihi karena Allah lebih dulu Mengasihi kita. Oh iya benar Pater, yang di Injil Yohanes itu. Memang cerdas ini Pater ini. Iya. Udah kelihatan? Udah kelihatan ya calon-calon dosen gitu ya. Bagus. Bagus. Lalu Lanjut. Yang kedua yang apa, kedua brother? ya Ter ya. Menghargai dan menghormati keyakinan ajaran agama orang lain. Penting itu ya. Ini sangat penting banget. Ini bisa kita lihat dari yang dikatakan Pater Putra tadi tentang kisah seorang perempuan Samaria. Nah, itu ditemukan dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 9. Nah, bagi Yesus tuh semua orang memiliki kedudukan dan derajat yang sama dalamnya. Lalu penerimaan terhadap perempuan Samaria itu adalah pesan dan ajaran bahwa tidak ada suku, bangsa, ras, kelompok atau agama yang lebih tinggi dari yang lain. Jadi sama gitu loh Ya, derajatnya. karena semua di mata Tuhan itu sama ya. Makanya kita harus saling menghargai itu tadi. Ya. Lalu yang ketiga yang ketiga ini mengembangkan praktek hidup mengampuni setiap orang. Nah, ini yang penting. Ini juga paling penting juga. Nah, dalam arti ini juga kita bisa melihat dari kisah apa kalau dalam kitab suci ada yang ingat nggak yang mengampuni ini? Apa itu Brother? Yang mengampuni. Yang mengampuni Ya, banyak ya. Ada yang banyak. suruh mengampuni bahkan musuhnya sendiri, dan ada juga ya. di Injil Sinoptik gitu ya. Nah, ini Injil apa brother? Kalau yang ini Yohanes Yohanes. tentang perempuan yang itu loh, berzina itu loh. Oh, Yang berzina kenal berzina lalu dilempari sama dilempari batu. Yang mau dilempari batu. Tapi tidak ada yang berani akhirnya itu ya kan. ketika Yesus mengatakan siapa Barang yang siapa tidak berdosa, lempar duluan. nah yang itu. pergi malah yang paling tua dulu. Ini diantaranya kita ini yang tua. Ya ampun, Yang jadi punya banyak sharing. Saya nggak ngomong kayak gitu. Oh, ya. Maaf ya. Mungkin pendapat Dr. Enriquez. Bercanda ya. Ya, jadi dari peristiwa tentang perempuan berzina tadi, Yesus itu mengajak kita untuk memberikan pelajaran bagi semua orang tentang arti dan makna dari toleransi yang sesungguhnya, yaitu penerimaan, maaf, pengampunan, dan juga kasih yang adalah nyawa dari toleransi itu Iya, sendiri. setuju banget. Nah, Nah, Frater, tadi Iya, kan itu perintah yang diajarkan Yesus pada kita umatnya. Iya, Nah, kalau dari gereja sekarang itu ya, modern ini, apakah ada sih dokumen-dokumen atau dari gereja sendiri, pihak Iya. gereja sendiri menyarankan agar kita tuh membangun dialog dengan mereka yang beragama lain, gitu? pastinya ada lah misalnya saja kita temukan dalam dokumen Konsili Vatikan kedua itu sendiri. Apa Henrikus contohnya Contohnya ada di Nostra Aetate, terus ada di Lumen Lumen Gentium, Gentium, ada juga di Unitatis Redemptatio, Banyak ya. dan lain-lainnya. Nah, Ada itu juga ya memang ada banyak. Kita bisa menemukannya Nah, di terus sana. kita membahas yang mana nih sekarang hari ini, Frater? Kalau hari ini kita akan membahas tentang salah satu ensiklik dari Paus Yohanes Paulus kedua. yang juga membahas tentang ini, membangun dialog dengan agama membangun lain. dialog agama lain nih, yaitu Redemptoris Missio. Redemptoris Missio. Nah, itu dalam ensiklik Redemptoris Missio itu diberikan gambaran bahwa terdapat 4 jenis dialog yang dapat dibangun oleh kita sebagai seorang Katolik dengan umat beragama lain, Brother. Oh. Ada 4 Brother ya. Baca. Nah, itu yang pertama tentang dialog para ahli atau para wakil resmi dari masing-masing agama yang sering disebut dialog teologis.
Nah, dalam dialog jenis ini, orang diajak untuk menggumuli, memperdalam, dan memperkaya warisan-warisan keagamaan dari setiap agama masing-masing, Brother. Iya, iya. Nah, itu bisa memberikan contohnya, Brother. Contohnya gimana, Brother? Nah, biasanya kalau dialog teologis ini dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama ya, antara Ah. pemimpin agama misalnya Romo dengan Ustadz Ustadz, atau Kiai atau dengan pemimpin agama Buddha atau agama Hindu. Jadi mereka berdialog antar pemimpin agama. Biasanya entah menentukan keputusan apa dalam suatu konferensi ataupun juga hanya sekedar berbagi pengalaman antara agama satu dengan agama yang lain. Tapi itu biasanya dilakukan oleh para pemimpin agama. Nah, biasanya juga para kaum religius itu juga bisa melakukan itu, misalnya para frater atau suster ketika live in atau di misalnya frater live in di pesantren. Nah, itu juga membangun dialog dengan pemimpin agama yang ada di sana seperti itu. Mantap, Brother. Itu yang pertama ya, tadi tentang dialog teologis. Nah, lalu yang kedua ada dialog sharing, pengalaman spiritual. Nah, dalam dialog ini dimaksudkan untuk saling memperkaya dan memajukan penghayatan nilai-nilai tertinggi dan cita-cita masing-masing pribadi. Nah, lalu dalam dialog ini juga orang dapat saling berbagi pengalaman doa, kontemplasi, meditasi, dan bahkan pengalaman mistik. Nah, ini contohnya bagaimana, Father Hendrikus? Nah, ini Sharing pengalaman tentang sharing pengalaman spiritual begitu, Father. tidak di briefing ya. Ini twist gitu ya. Twist ya. Nah, Ya, contohnya mungkin mengadakan doa bersama ya. Iya. Meskipun Iya, ada, benar. misalnya ada bencana alam gitu, terus Hmm. ada pertemuan dialog antara agama ini, agama yang satu, agama yang lain, terus mereka berdoa bersama dengan cara masing-masing untuk mendoakan para korban. Oke. Terus ini brother, contoh lainnya itu misalnya kalau di agama Buddha gitu, terus Hindu kan erat kaitannya dengan doa-doa itu ya, meditasi, kontemplatif gitu. Nah, itu kita juga bisa mengadopsi di Katolik itu kan ada meditasi Oh, iya. juga, ketenangan Batin, batin, ketenangan ya. pikiran gitu. Itu sih contohnya. Mantap, Father. Terima kasih atas contohnya. Ini nggak di briefing aja udah bagus jawabannya. Memang calon dosen Iya, ya. jelas ya. Lalu yang ketiga, Father, ada dialog kerjasama. Nah, dalam dialog ini bertujuan untuk pembangunan dan peningkatan martabat manusia. Dalam dialog ini, Yohanes Paulus II mendesak umat Katolik untuk mengusahakan dialog semacam ini yang bukan lagi bertumpu pada masalah keagamaan, melainkan bekerja sama dalam karya-karya kemanusiaan. Iya. Nah, ini apa, Father? Contohnya, Father, dalam dialog Misalnya gini ya, kerjasama. konflik itu kan di Indonesia itu sering terjadi bencana alam ya. Ya. Nah, kita tuh diajak untuk berdialog atau bekerja sama dengan mereka yang beragama lain itu dengan masalah-masalah konkret yang ada di sekitar. Misalnya kalau sekarang lagi ada banjir di mana atau kemarin di NTT itu ya, Ya. di banjir itu. Nah, kita di situ bekerja sama dengan mereka yang tidak hanya beragama Katolik saja, tetapi beragama Muslim, Kristen, terus Buddha, Hindu, dan agama-agama kepercayaan. Jadi dialog itu kita bangun berdasarkan situasi realitas yang ada, bukan berdasarkan agama, tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan bersama walaupun kita berbeda seperti itu. Pandemi ini juga Iya, kan ya, pandemi apalagi. situasi yang perlu dibantu, terus akhirnya dari agama Katolik bekerjasama Iya, dengan agama lain lain. itu pengadaan misalnya sembako atau Iya. apa gitu. Iya, benar sekali, Father. Terima kasih, Father. Ya, Lalu yang sama. terakhir nih, Father, ada dialog kehidupan. Apa itu, brother? Dialog kehidupan ini adalah bentuk dialog yang dilakukan oleh semua orang sebab menjadi elemen dasar dalam hidup masyarakat. Nah, dan dialog ini mendapat dasar dari ciri kehidupan bersama sehari-hari dalam masyarakat majemuk. Lalu dalam konteks tersebut, mereka bersama-sama merasakan aneka pengalaman sedih dan gembira, aneka ancaman dan harapan bersama. Nah, ini contohnya bagaimana, Father, dalam realitas kita hidup Apa ya? sehari-hari kita? Brother. Ada Father yang bisa menyumbangkan contohnya? Kalau dialog kehidupan tuh bagaimana lebih ke way of life ya, maksudnya bagaimana cara kita membawakan diri kita sebagai orang yang beriman yang bergaul di tengah perbedaan. Jadi kita menampilkan diri kita sebagai siapa di tengah perbedaan itu. Ya, kita memang seorang Katolik, tapi bagaimana kita bisa juga membangun dialog itu dengan mereka yang beragama lain. Maksudnya kita membawa diri kita memang kita Katolik dan kita bisa memberikan dampak positif bagi mereka yang juga beragama berbeda dengan kita. Jadi ya apa ya, misalnya dengan nilai kasih, kan kasih menjadi dasar bagi agama Katolik sendiri, ajaran utama. Nah, bagaimana kita memberikan kasih itu kepada semua orang dengan cara kita berlaku seperti itu saja, kita sudah melaksanakan dialog kehidupan itu sendiri seperti itu. Jadi Contoh cara simpelnya. hidupnya ya. Iya, cara hidup kita seperti itu.
Mantap, Father. Nah, lalu dari 4 dialog ini tadi ya, sudah Father sebutkan tadi ada dialog apa, Father? Sharing, lalu juga dialog teologi, kerjasama, dan juga dialog kehidupan. Nah, ini dari 4 dialog ini kira-kira sih mana sih yang menjadi poros atau titik sentralnya yang paling amat apa ya, mendasar atau ditekankan oleh Yohanes Paulus kedua ini sendiri? Sebenarnya semuanya kalau ini ditekankan ya, tapi emang cara maksudnya masing-masing dari kita tuh tidak bisa, mungkin ada yang terbatas hanya pada dialog mana-mana, tapi Yohanes Paulus kedua ini mengajak kita semua umat beriman itu untuk terlibat dalam dialog itu kehidupan dan dialog kerjasama tadi. Bagaimana kita diajak untuk membangun dialog kehidupan, menampilkan kita sebagai seorang Kristiani yang juga hadir di tengah komunitas yang berbeda, dan juga kita diajak untuk bekerja sama di tengah situasi yang ada seperti itu. Jadi tidak ada yang lebih penting atau lebih mana, tapi semuanya penting seperti itu. Cuma emang kadang kita sebagai anggota gereja itu kan punya tugas dan perannya masing-masing dalam kehidupan gereja seperti itu. Luar biasa nih yang apa? Yang presentasi jadi Father Putra ya. Harus malah saya harusnya Father Dedi. Ya, makanya itu kita saling membantu, Father. Saling melengkapi juga. Nah, begitu Ter. Jadi ada tadi kita bisa melihat peristiwa dari Yesus sendiri tentang toleransi atau perbedaan agama yang mau menerima tadi, lalu juga dari dokumen atau ensiklik gereja mengenai Yohanes Paulus tadi. Nah, Frater, kita sudah mendengar penjelasan dari Yesus sendiri tentang toleransi, dan juga kita sudah melihat bagaimana kita harus berdialog menurut ensiklik Redemptoris Missio. Nah, terus apa sebenarnya yang Frater Dedi ajak pada teman-teman itu? Nah, baik teman-teman, jadi melalui pengajaran Yesus dan juga ensiklik Redemptoris Missio tadi, agak kecepet ya. Ensiklik Redemptoris Missio tadi, maka kita sebagai orang Kristen ini dipanggil untuk merajut persaudaraan di tengah keberagaman, dalam cinta kasih dan bukan hujatan seperti hujatan kebencian, misalnya permusuhan, peperangan, dan juga konflik yang mengakibatkan suatu perpecahan itu sendiri. Nah, konkretnya di tengah generasi kita milenial ini, kita dapat memanfaatkan teknologi yang canggih ini. Misalnya kita bisa berrelasi atau berdialog di tengah media sosial itu sendiri. Orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Gitu, Frater. Ya, kan kita di fakultas kita juga ada namanya itu ya, SIMC ya. SIMC. Apa itu? Salah satu bentuk contoh dialog juga bagaimana sebenarnya kami para frater juga membangun dialog dengan mereka yang berbeda agama. SIMC itu Simpul Iman Community. Jadi kita biasanya melakukan pertemuan bersama dengan mereka yang beragama Kristen, Muslim, atau Buddha ada juga. Nanti kan sebelum pandemi ya, Ter ya. Ya, kalau sekarang juga masih pertemuan dalam Zoom. Nah, begitu. Gitu. Ya itu nanti juga teman-teman saya yakin sudah melakukan itu semua ya, Frater ya. Karena mereka juga berjumpa dengan realitas yang ada dengan perbedaan, pasti mau tidak mau teman-teman juga sudah melakukan dialog dengan mereka. Nah, sekarang adalah saatnya mungkin teman-teman lebih menyadari lagi bagaimana sebagai jati diri sebagai seorang Katolik bersaksi di tengah perbedaan yang ada. Bukan malah ikut arus yang mungkin dalam tanda kutip tidak benar, atau malah ikut-ikutan tidak teguh pada pendirian iman kita sendiri seperti itu. Misalnya jadi bendahara ya, bendahara gitu kan, kalau dulu kan sering kan bendahara. Kita sebagai orang Katolik yang menghadirkan diri sebagai orang yang jujur, ya, gitu kan. Oke. Orang Katolik itu jujur ya. Mantap. Kesaksian kalau udah Ya. itu. Terus tidak menghina ya, Tidak menghina, tidak mengejek. ya, menyebarkan kebencian bisa di kolom komentar itu kan. Ya, biasanya itu Tidak- kan yang tidak tersulut emosi gitu ya. lebih bijaksana dalam menanggapi sesuatu. Saja sih untuk pesannya untuk teman-teman ya. Saya berarti kita mau pamit ya, brother? Iya. Pamit dong. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pertemuan pada hari ini. Terima kasih pada Frater Dedi sudah memberikan materi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk ikut pertemuan selanjutnya dengan tema apa ya? Yang Rahasia. Rahasia. Tunggu Biar dulu. penasaran. Ya, ikutin aja pertemuan minggu depan akan kami upload di Instagram apa ini. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.